Halo teman-teman semuanya, kembali dengan saya Adi Wiranto. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi berbasis web yang bernama Monitory. Monitory ini adalah aplikasi yang dapat melakukan pengelolaan produk, pengelolaan keuangan, dan fitur kasir. Aplikasi ini cocok untuk siapa? Jadi Monitory ini aplikasi yang cocok untuk UMKM, khususnya di bidang makanan dan minuman. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Monitory ini. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi Monitory, di mana setelah login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard, yang dimana akan menampilkan 3 data, yaitu data keuangan, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan hutang berdasarkan waktu. Jadi di sini kita bisa mengatur kapan saja pemasukan, misalkan pada waktu tertentu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bahan mentah. Di sini kita dapat mengolah bahan mentah yang dipersiapkan untuk membuat produk atau barang jadi. Jadi kita bisa menambahkan misalkan nama, satuan, stok, harga, seperti itu, dan juga bisa gambar. Lalu bahan dalam proses, data dalam bahan dalam proses ini akan berhubungan dengan data bahan mentah dalam hal jumlah dari bahan mentah tersebut. Jadi jumlah bahan dalam proses akan ditambahkan pada data bahan dalam proses, lalu data bahan mentah jumlahnya akan dikurangin untuk digunakan pada data bahan dalam proses. Nah, di sini saat menambahkan data akan muncul ketersediaan bahan mentah. Jadi kita bisa mengecek gitu stoknya dalam bahan mentah itu masih ada atau tidak. Maka kita dapat memutuskan untuk menyimpan bahan mentah tersebut dalam proses untuk membuat barang jadi. Juga jika kita ingin mengembalikan nilai jumlah dari bahan mentah, misalkan kasusnya kita tidak jadi untuk memproses bahan mentah tersebut, maka kita bisa melakukan aksi. Nanti di sini ada menu aksi. Nanti menu aksi hapus, maka data jumlah akan kembali ditambahkan ke bahan mentah. Oke, kita pindah ke barang jadi. Nah, ini data barang jadi gitu. Nah, ini data tidak terhubung dengan data bahan dalam proses maupun bahan mentah. Jadi kita bisa menambahkan sendiri untuk barang jadi. Jadi tidak perlu pusing keterhubungannya dengan data barang dalam proses maupun bahan mentah. Kita bisa mengatur data-data seperti stok, harga modal, untung, bahkan diskon dalam persen. Seperti itu. Nah, nantinya barang jadi ini atau produk ini akan ditampilkan pada halaman order. Nah, kita coba masuk. Nah, seperti berikut. Nanti ini pada kasusnya di lapangan, jika ada pelanggan yang memesan, maka kita akan membuka halaman order ini, lalu akan menambahkan produknya satu dalam keranjang. Nah, kita akan melihat pada bagian atas aplikasi ada tombol keranjang, kita bisa menekan lalu akan muncul namanya modal atau tampilan baru yang berisikan produk yang akan diorder. Di sini kita juga bisa menambahkan atau mengurangkan jumlah dari produk yang akan dibeli. Kita juga bisa menghapus. Lalu di sini ada biaya tambahan, misalkan biaya pajak ataupun misalkan untuk ongkir, kita bisa masukkan ke dalam form ini. Nanti jumlahnya akan diakumulasi menjadi grand total. Nah, setelah
setelah semuanya sudah cocok, maka kita bisa melakukan checkout. Nah, fitur checkout ini akan menambahkan data pemasukan, lalu akan melakukan print stroke pada printer stroke teman-teman. Nanti bisa dipilih menunya. Nah, lalu kita akan coba checkout, konfirmasi, oke. Nah, seperti berikut. Jadi nanti akan tampil menu print. Misalkan ini di Google Chrome akan tampilnya seperti berikut. Kalian tinggal pilih printer yang kalian punya, lalu bisa print. Seperti itu. Nah, ini tampilan struknya. Ada logo, nama perusahaan, lalu daftar pembelian. Seperti itu. Nah, setelah order dilakukan, maka stok akan berkurang. Stok barang jadi akan berkurang satu atau sesuai dengan jumlah yang diorder. Nah, selain itu, tadi kan saya udah menyebutkan ada data pemasukan yang didapat dari melakukan order. Kita lihat. Nah, tadi kita telah mengorder barang dengan total harga 5.818. Jadi ini data pemasukan atau data order tadi. Nah, jika kita ingin mencetak stroke manual, kita juga bisa melakukan di menu aksi ini. Nah, jadi tampilannya akan mirip seperti checkout tadi. Kayak seperti itu. Lalu kita lanjut ke pengeluaran. Pengeluaran pun ini bertujuan untuk mencatat pengeluaran untuk pembelian bahan mentah ataupun barang jadi. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu hutang. Misalkan kita menghutang untuk pembelian bahan mentah ataupun pembeli yang belum lunas pembayarannya bisa kalian catat. Lalu nanti ada bukti pembayaran bisa kalian upload juga. Bukan hutang ya. Untuk bukti itu hanya ada di pengeluaran. Seperti itu. Oke, itu hutang. Sekarang kita akan pindah ke pengeluaran pengguna. Nanti di sini misalkan teman-teman yang punya usaha mempunyai pekerja atau staff. Nanti bisa ditambahkan usernya. Jadi kalian misalkan sebagai admin bisa menambahkan user baru dengan role yang sesuai, misalkan administrator atau staff. Nah, role ini juga bisa kalian kelola gitu. Ada menunya sendiri. Seperti itu. Nah, kita coba lihat role hak akses. Nah, di sini setiap role yang ada, kalian bisa menentukan hak aksesnya berdasarkan menu. Misalkan staff. Nah, teman-teman bisa menceklis apa saja yang boleh diakses oleh staff. Misalkan dashboard. Maka staff nantinya akan bisa mengakses halaman dashboard. Seperti itu. Juga misalkan satuan. Juga ada fitur satuan, yaitu digunakan pada barang jadi ataupun bahan mentah. Misalkan aqua atau air mineral, per unitnya apa? Misalkan botol. Jadi satuannya itu dalam aqua itu adalah botol gitu. Jadi seperti itu. Lalu ada pengaturan profil sendiri atau profil perusahaan. Dan juga di sini ada menu sendiri profil perusahaan. Nah, oke, yang terakhir saat teman-teman membeli pertama kali aplikasi monitor ini, maka nantinya akan diarahkan ke halaman registrasi perusahaan. Jadi teman-teman akan diminta isi data, misalkan nama, nomor telepon, email, alamat maupun logonya. Setelah menambahkan atau meregistrasi perusahaan, maka data user default yaitu admin
akan ditambahkan. Nah, disarankan data user tersebut password-nya diubah agar lebih aman lagi. Baik, jadi seperti itu aplikasi Monitory ini, semoga bermanfaat, dan jika berminat ataupun ingin bertanya-tanya dahulu bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.